Selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Manganju Manuel Situmorang dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara kriging di software Isatis Neo. Pertama-tama, jika sudah membuka software, kita masuk pada new project. Namakan project ini adalah Geostat. Baik, kita akan create project. Pertama-tama kita akan input data drill hole. Data drill hole yang kita gunakan yaitu ada data collar sebagai data lokasi, dan core sampelnya kita masukkan data assay yang masuk data grade. Sudah benar, lalu kita next. Di data collar kita tidak membutuhkan ini dan ini, kita hanya membutuhkan XYZ. Lalu sebelumnya kita pada assay kita membutuhkan hole ID, from to, dan kita tidak membutuhkan FE karena kita akan melakukan kriging pada nikel. Oke, pada bisa kita tulis nikel. Jadi kita tampilkan pada 3D view. Oke, sudah terlihat ini adalah drill hole dari data kita. Bisa kita lihat pada data statistik untuk mengecek kebenaran data kita. Pada menu statistik kita bisa panggil bagian assay. Variabelnya kita pilih nikel. Bisa kita lihat kita mempunyai pada data collar kita ada 291 data, dan assay kita memiliki 3700 data, dan kita juga bisa melihat statistik, yaitu kita dapat mean dan variansnya. Di Isatis Neo kita juga bisa melakukan histogram dengan memilih data assay, variabelnya nikel. Kita sudah bisa melihat grafik histogram di sini. Kita juga jangan lupa melakukan variogram dengan cara ini. Kita klik exploratory data analysis, lalu kita pilih data kita, data assay, lalu tinggal kita geser ke variogram. Oke, pencet automatic apply. Di sini bisa kita lihat ada data variogramnya, dan kita kelebihan dari Isatis kita bisa mengatur lag-nya sesuka hati kita. Kita juga bisa meminta bantuan rekomendasi dari software ya, yaitu 20. Tetapi setelah dicek-cek ternyata yang bagus adalah pada lag 18 ya, sebagai berikut. Oke, semua sudah kita lihat pada fitting nuggetnya. Makin quality checknya makin mendekati angka 0, makin sedikit errornya atau makin bagus datanya. Oke, jangan lupa kita save. Kita save saja. Lalu sesudah kita membuat variogram, dapat close ini, lalu kita akan menginput data roof floor dari data ini, yaitu bisa pada menu home CSV kita klik yang point. Pada data collar yang sudah saya hitung atau masukkan data roof floor-nya. Oke. Di sini kita hanya memerlukan X.
X, Y, dan salah satu dari roof floor kita masukkan satu-satu karena kita akan mengganti role-nya menjadi elevasi atau Z. Kita masukkan roof dulu pertama. Nah, kita akan roof. Kita akan menampilkannya di 3D view. Kita import. Oke. Kita lihat roofnya masih dalam bentuk titik-titik. Kita lakukan yang sama dengan floor. Next. Floor kita ganti role yang menjadi elevasi atau Z. Oke. Sekarang kita sudah dapat roof dan floor. Tetapi roof dan floor ini belum bisa terlihat karena dia belum mempunyai surface. Kita akan membuat surface-nya ada di create mesh ini, from point or grid. Pertama-tama kita masukkan floor dulu. Section-nya tidak usah. Sebenarnya kita bisa menamainya floor mesh. Lalu kita bisa display on scene, kita tampilkan. Nah, ini adalah surface dari floor. Lakukan hal yang sama untuk roof. Untuk roof kita bedakan warna agar mudah membedakannya. Lalu kita mendapatkan data floor. Datanya data floor mesh. Bentar, ini harusnya datanya data roof ya. Oke, sekarang udah kita data roof. Karena yang pertama tadi floor, kita ubah di sini menjadi roof mesh. Display scene kita run. Oke, sekarang kita udah mendapatkan surface dari floor dan roof ya. Sekarang kita akan membuat grid. Kita akan create grid. Kita menggunakan grid yang 3 dimensi. Referensi filenya kita menggunakan drill hole. Kenapa? Karena drill hole mencakup semua koordinat, semua posisi, sehingga grid awal bisa mencakup keseluruhan drill hole. Lalu sudah di input drill hole kita reset reference file agar mengikuti koordinat originnya. Di sini saya menggunakan number of cell default dari software ini, yaitu 14x14x20. Ini kita akan menamakannya grid. Oke, baik. Kita akan manggilnya di 3D scene. Oke, digeser ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan grid yang mencakup keseluruhan dari drill hole kita. Tapi untuk menghindari data anomali atau data kosong, dikarenakan di kriging nanti kita akan melakukan block kriging dan ada blok yang tidak memiliki data, kita akan membuat grid ini atau blok model ini menyesuaikan dengan surface, floor, dan roofnya. Kita akan masuk kepada pembuatan subblock model. Pada menu data management ada create subblock model, kita pilih from mesh. Lalu gridnya kita pilih yang grid kita buat tadi. Lalu kita pilih top surface-nya adalah roof ya. Maaf, ini typo. Lalu yang bottom adalah floor-nya sendiri. Sudah, namanya adalah subblock model. Lalu kita akan tampilkan di 3D scene-nya. Baik, sudah selesai. Kita bisa matikan grid kita. Oke. Kita sudah mendapatkan subblock model yang mengikuti surface, roof, dan floor. Sekarang kita akan melakukan
sudah bisa melakukan kriging. Kita ada di menu interpolasi, lalu pilih kriging. Oke, ini sebelumnya belum ada, baru geostatic setnya kita pilih variogram yang kita save tadi. Material ini tidak usah. Data tabelnya kita menggunakan subblok model yang kita sudah buat. Kita menggunakan grid parent block, yaitu menggunakan grid yang kita sudah buat, grid yang besar. Lalu calculation model kita menggunakan block rigging. Langsung saja next. Ini default saja dari software. Lalu yang tidak usah, kita langsung automatic apply. Langsung kita next. Lalu kita membutuhkan kriging variance dan standar deviasinya. Kita langsung munculkan saja nantinya di 3D view-nya. Lalu kita run. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil kriging kita. Oke. Kriging telah berhasil. Setelah itu kita akan save atau export. Kita akan export datanya agar kita dapat melakukan estimasi di Excel. Kita export to CSV atau XLS di sini. Kita bagian yang kita ini yang subblok model, yang kita ekspor. Kita ekspor. Selection tidak usah. Kita ekspor all variable. Input file adalah kriging statis. Oke, separatornya koma, desimal separatornya koma, menyesuaikan sistem di laptop saya. Lalu bisa langsung output file. Sebentar, kita kasih di sini saja. Oke, kita save. Di sini kita export. Oke, has run successfully. Kita lihat apakah ada. Oke, kita sudah mendapatkan data kriging kita. Kita buka di sini. Kita pisahkan datanya di data text to column delimited with koma. Oke. Langsung finish. Oke, ini sebenarnya banyak data subblok Z dan lain. Kita hanya mengambil 3 data ini. Ada ordinary kriging dan ordinary kriging standar deviasi, dan ini variance-nya. Kita ambil data ini. Lalu kita masukkan di kriging sebelumnya. Oke. Kita paste dulu. Kita masukkan data yang ini di kriging biasa di sini. Oke. Lalu untuk yang standar deviasi kita masukkan di sini. Oke. Lalu yang variance kita masukin di sini. Oke. Baik, saat hasil dari
kriging Isatis menunjukkan bahwa invertnya ada 0 dan indicatednya ada sekitar 18.727 dan measure-nya ada di sekitar 1.957. Baik, kriging sudah selesai. Sekian tutorial kriging nikel dari software Isatis. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih.